Ikhlas tidak akan tumbuh kalau tidak dilatih. Ikhlas itu tidak akan tumbuh kalau tidak dilatih. Saya mah nanti aja kalau saya sudah ikhlas. Nggak bakalan ada ceritanya. Ikhlas bisa tumbuh tanpa ditanam, dan ditanamnya dipaksa. Hadirin rahimakumullah, mungkin sedikit kisah dulu saya ketika awal mengamalkan amaliyah yang kemarin saya sampaikan. Awalnya tuh terpaksa. Awalnya apa Bu? Terpaksa. Ketika kita melakukan sesuatu memang harus dipaksa. Harus dipaksa. Nggak ada amaliyah yang wah saya mah senang banget gitu ya. Jarang, susah gitu ya. Untuk apa? Untuk istiqomahnya. Dan untuk mendapatkan ikhlasnya itu adalah akan sulit. Ketika amaliyah yang awalnya kita paksa, ya, contohnya ibu mau sedekah, ya kan, kalau sedekah tuh masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah dan seterusnya. Amalan saya sedekah nanti akan dibalas dengan 10 kebaikan, dari 10 kebaikan akan menjadi 100, dari 100 menjadi 700 dan seterusnya, bahkan sampai dengan yudha'ifu liman yasha. Mungkin awalnya kita saya sedekah 1000, 2000. Yudha'ifu liman yasha. Yudha'ifu liman yasha itu adalah tidak terhingga. Ya, balasannya yudha'ifu liman yasha, maka tidak akan terhingga. Terhingga bagi siapa? Yaitu adalah ketika diri kita amaliyah yang sudah, kalau Allah sudah suka dengan apa yang kita lakukan, maka balasannya yudha'ifu liman yasha. Bukan 10 lagi, bukan 100 lagi, bukan 700 lagi, tetapi tadi yudha'ifu liman yasha, tidak akan terhingga. Namun ketika diri kita tadi, kembali lagi, ketika ikhlas itu, ya, ibaratnya ketika diri kita lihat Bu, pohon mangga, pohon anggur, ya kan, pohon mangga lah, pohon mangga daunnya rindang, buahnya enak. Kira-kira yang dipuji pohon mangga itu, yang dipuji daunnya, buahnya, batangnya, atau akarnya? Ada nggak yang memuji, wah itu akar buah luar biasa? Ada nggak Bu? Nggak ada. Kenapa? Padahal pohon tersebut tidak akan berbuah kalau tidak ada akar. Tapi orang tidak pernah memuji akar tersebut, tetapi akarnya marah nggak Bu? Nggak. Saya mah pengen akar tuh di atas. Ada ya, memang dulu mah ada ya yang seni dengan seninya ya, ketika pohon yang sudah tidak terpakai itu akar dijadiin hiasan, ya ada ya seperti itu ya. Tetapi ini mah yang normal. Ketika pohon di sana semakin dia kuat, semakin dia kokoh, maka dia akan semakin tumbuhnya bagus. Akarnya, kalau pohon tidak ada akar, maka tidak akan tumbuh dan tidak akan berbuah. Begitupun diri kita, ketika amaliyah kita mau disukai orang lain, mau tidak, mau dipuji ataupun tidak, tetap kita laksanakan. Seperti halnya gula yang larut dalam air. Terlihat tidak Bu? Tidak. Tetapi dirasakan. Tidak ada yang lihat. Ini coba teh, ada gulanya nggak? Ada, tetapi tidak terlihat. Yang disebut teh manis. Ya kan? Gulanya nggak disebutin. Ya kan? Kopi manis. Ya kan? Tetapi giliran penyakit, disebutin baru ya, gula darahnya tinggi gitu ya. Penyakit apa? Penyakit gula gitu. Kasihan amat gitu ya. Giliran hal yang baik dia tidak disebut. Jadi ketika diri kita pun ikhlas di sana, saat diri kita tidak tersebut oleh orang lain, saat diri kita tidak terucap oleh orang lain, jadi tidak usah menjadi berubah diri kita niatnya. Kenapa? Karena kita sudah dicontohkan dalam Al-Quran, semua surat dalam Al-Quran disebut nama suratnya. Disebut nama suratnya. Tidak ada surat yang tidak disebutkan dalam Al-Quran nama suratnya, kecuali satu, Al-Ikhlas. Al-Ikhlas tidak ada, ya, tetapi di sana adalah tujuannya, ayatnya menjelaskan tentang Qul huwallahu ahad.
katakanlah bahwa Allah itu esa. Allahus somad, artinya hanya kepada Allah lah aku meminta pertolongan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak beranak dan tidak diperanakan dan tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan nggak Bu ikhlasnya? Tidak. Tetapi di sana hanya Allah lagi, Allah lagi, Allah terus. Maka saat diri kita beramal, ya harus dipaksa dulu, ya. Dulu sempat ya, tadi kembali ke cerita. Dulu awalnya kita fokus dan istiqomah untuk ngamalin zikir karena kalau pengen tahu karena apa Bu? Takut disantet. Karena takut disantet awalnya. Ya, kenapa? Karena ada yang mau nyantet gitu ya. Ya karena ada yang mau nyantet, udah jelas-jelas sampai punten sampai di pantat anak saya lagi tidur ya. Anak saya lagi usia kelas saya lagi hamil 7 bulan waktu itu anak kedua. Ya, itu putra saya yang kelas 2 kalau tidak salah, kelas 2 itu setengah 4 ketika saya bangunin, bangun kita sholat yuk, sholat malam, saya bilang iya bangun. Dia kalau dibangunkan gampang, ternyata Bu di bawahnya ada ular, ya ular di bawah pantat Bu, kebayang nggak Bu? Ada saya lagi hamil, terus di bawah pantat anak saya ada ular gitu ya, dan ularnya lumayan besar lah, lumayan besar lah, Masya Allah. Itu karena memang ada yang bilang nanti kalau kamu macam-macam akan santet. Oh ternyata benar gitu ya. Dari situ saya mulai ya takut, benar-benar takut ngamalin zikir, dan memang dengan semaksimal mungkin karena terpaksa apa ya, takut ya awalnya gitu. Awalnya memang apa yang harus ada yang memicu kita ya, nggak apa-apa awalnya karena takut, tetapi lama kelamaan akan terbiasa. Ketika amalnya terbiasa, kalau sudah terbiasa maka akan merasa, ya akan merasa. Maka insya Allah ketika diri kita apapun, mau amaliyah sedekah, mencari ilmu, contohnya kalau saya kayak kemarin, saya kayaknya nggak datang nih ke pengajian ini, kata bapaknya udah maulid. Oh iya siap, semangat lagi, ntar juga di sana mau tidur ya di tempat pengajian gitu, ibaratnya kan begitu. Kadang kalau sudah lelah gitu ya, kalau sudah lelah saya bilang udah nggak usah ngaji, kata saya gitu, capek gitu. Kata abinya udah mau tidur di tempat pengajian, yang penting berangkat. Oh iya siap. Tapi ternyata Pak, ketika saat datang ke pengajian, masa iya sih saya mau tidur gitu, ibaratnya kan begitu ya. Jadi saat ketika diri kita ya, masalah ikhlas itu nanti terus berjalan. Saat diri kita semakin terus dilaksanakan, semakin amaliyah itu sering kita laksanakan, insya Allah ikhlas itu akan tumbuh, dan ketika semakin tumbuh itu kita akan merasakan cinta, bagaimana butuhnya diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau sudah nikmat mengamalkan, ketika diri kita sudah nikmat memberikan sesuatu yang memang Allah suka, insya Allah tadi Allah akan berikan balasannya, yudha'ifu liman yasha. Mau dari amaliyah sedekahnya, mau dari amaliyah yang lainnya pun Allah akan berikan tidak terhingga. Kenapa? Kita lihat Bu, nafas kita sebetulnya sudah tidak terhingga, kita tidak bisa menghitungnya. Betul? Ada ibu yang bisa menghitung nafas? Atau ibu bicara sehari berapa kata? Enggak. Kita tanpa persiapkan, Allah Masya Allah sudah memberikan yang luar biasa. Maka saat inilah diri kita sepatutnya ketika mau mengamalkan amalan baik, jangan nunggu entar dulu. Jangan nunggu apa Bu? Entar dululah, besok lagi, besok kayaknya bisa, sekarang mah lagi capek, contohnya nggak bisa. Kenapa? Kalau seandainya kita lagi males, seandainya kita lagi wayankus, amaliyah kita sedang wayankus, karena amaliyah kita yazid wayankus. Amaliyah kita itu kadang naik, lagi semangat, wah saya sedekahnya banyak, tahajudnya banyak gitu kan, doanya banyak, sholatnya banyak dan lain sebagainya. Tapi saat wayankus, ini yang harus kita kuatkan. Saat diri kita melemah, jangan kita asik dengan kelemahan kita. Bagaimana caranya? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana? Ya Rasulullah, bagaimana kami harus memperbaiki keimanan saya? Bagaimana saya harus memperbaiki keimanan saya, memperbaharui keimanan saya?
Saat kalau kita HP, ibu kalau HP nih sudah mulai merah, ya sudah ada mulai merah kan, merah dulu biasanya baterainya bu, habis merah biasanya ada peringatan 15% lagi, ya kan, 10% lagi, 5% lagi, ujung-ujungnya pas apa? Udah 1% udah gelap langsung mati. Ya, ketika diri kita sudah ada warning, ya, aduh kayaknya males nih amaliah kita, aduh kayaknya berat banget, aduh majelis duha di mana ya, jauh, kayaknya ntar dulu lah kalau yang deket-deket aja. Ya nggak bu, kadang kan ada kalanya seperti itu ya bu, ntar dulu lah, besok juga ada lagi lah majelis duha, ada setiap Sabtu ada. Ya mending kalau panjang umurnya, ya nggak bu, kalau panjang umurnya iya mending ya, tetapi kalau, nah kita kan tidak ada yang tahu, maka bagaimana tajdidu imanakum, kata Rasulullah, perbaharui keimannya. Ketika memperbaharuinya adalah aktsaru min qauli la ilaha illallah. Kita lagi males ngapain saja, aktsaru min qauli la ilaha illallah, perbanyak dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa harus la ilaha illallah? Kenapa bukan kalimat yang lain? Karena satu kalimat la ilaha illallah bisa merontokkan dosa. Ibaratnya bu, kalau gini, ibu kalau baju yang kotor, ya, kotornya banyak, punten, kotornya banyak dengan kotornya sedikit, cara nyucinya sama nggak? Beda. Semakin banyak sabunnya, dari mulai deterjennya, pakai pemutihnya, pakai apa lagi, disikatnya, cara membersihkannya banyak, otomatis cara bersihnya itu akan lebih cepat. Ketika diri kita, ya, saat banyak dosa, maka kita akan berat untuk melakukan sesuatu. Tadi ibaratnya baju kotor itu kita enggan untuk masukkan ke dalam lemari, ya nggak bu, aduh belum bersih, saya cuci lagi, ntar kayaknya udah dicuci, padahal udah dicuci nih, kayak sikat lagi, terus seperti itu baru kita masukkan ke dalam lemari. Saat diri kita mau melakukan amaliyah, ya, kita dalam keadaan punten, diri kita kotor, banyak dosanya, maka kita berat untuk melakukan amaliyah yang baik. Godaannya banyak, ya, godaannya banyak. Saat kita, aduh, mau tahajud berat, mau mau sodako berat, mau apa lagi berat. Ini saat kita wayan kusti, sedang kita turun. Apa yang membuat kita berat? Ternyata adalah dosa kita. Bagaimana dosanya? Harus dibersihkan dulu. Harus dibersihkan dulu. Kenapa? Karena sodako baik, sholat adalah baik. Saat sodako itu adalah kan kita baik, dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat sholat adalah saat komunikasi dengan Allah. Allah itu mau berjumpa dengan orang yang bersih. Mau berjumpa dengan apa bu? Orang yang bersih. Saat kita dalam keadaan kotor, maka kita kadang berat untuk bertemu dengan Allah. Mau sholat 5 waktunya, mau sholat sunnahnya, mau amaliyah yang lainnya, itu berat. Kenapa? Karena ada kotorannya. Allah tuh nggak mau ketemu kita, makanya berat. Makanya apa tadi? Bersihkan dulu, rontokkan dulu kotorannya, baru nanti kita bisa bertemu dengan Allah. Maka sholatnya akan ringan, tahajudnya akan ringan, sholat fardunya 5 waktunya akan ringan. Bahkan amaliyah yang lainnya itu akan mudah untuk kita laksanakan. Ya, jadi alasannya ketika, kenapa sih kok saya berat banget ya, saya mau bangun malam, kadang udah bangun tapi tidur lagi, gitu ya, seperti itu. Dalam 30 hari yang bangunnya kita berapa hari, ya, itu mah tinggal kita yang jawab diri kita sendiri. Kenapa? Karena mungkin di situ ada yang memberatkan diri kita. Allah tuh lagi nggak mau ketemu kita. Sedih bu, nauzubillah. Ya. Kira-kira ibu kalau sholat malam dalam sepekan liburnya ada nggak 7 hari? Saya mah cuma nanya. Tadi ya kembali lagi, kenapa? Karena di sini Allah tuh suci, subhanallah, maha suci Allah. Kalau kitanya nggak suci, kalau kitanya nggak bersih, maka sulit untuk ingin berjumpa dengan Allah. Allah enggan, Allah nggak mau tuh ketemu kita.
Bahasa kasarnya kan seperti itu. Ini bahasa kasarnya gitu ya. Bahasa Allah tuh nggak mau ketemu dengan kamu. Kenapa? Kamu lagi dalam keadaan kotor. Yuk bersihkan dulu. Maka bismillah. Ketika saat kita seringkan istiqomahkan dengan la ilaha illallah. Perbanyak kata Rasulullah, aktsaru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak kalimat la ilaha illallah. Maka itulah cara untuk memperbaiki keimanan kita. Karena kalau sudah bersih tadi, kalau sudah bersih mah kata Allah, yuk sini, ayo sholat tepat waktu. Ketika terdengar adzan, terdengarnya pokoknya kenceng deh ke telinga. Coba kalau lagi kotor, itu azan kayaknya lewat doang. Lewat doang ya. Ketika terdengar azan, antar dulu baru dia datang nih dari majelis 2, saya pengen rebahan dulu, contohnya seperti itu ya. Nah kan ada aja godaannya ya. Tetapi saat ketika bersih diri kita, ibaratnya kalau kaca yang bersih, maka kita bisa banyak melihat apa yang kurang dari muka kita. Ih, ternyata bintik hitam udah mulai tanda ketuaannya udah kelihatan. Ya kan ibaratnya gitu Bu. Kalau kacanya bersih ya Bu, kita bisa melihat sedikit titik kotoran pun akan terlihat. Tetapi kalau kacanya kotor, ya, kalau kacanya dalam keadaan kotor, terlihatnya gelisah. Ya, cantik we, makanya selfie we gitu ya. Apalagi udah pakai kamera jahat, udah nggak kelihatan tuanya gitu. Ibaratnya kan begitu ya. Nah, maka saat diri kita, jadikan diri kita, hati kita mudah-mudahan terus dibersihkan, mudah-mudahan kita senantiasa bersama yang maha suci. Kalau kita sudah bersih, insya Allah mudah-mudahan kita sama-sama terus bisa bersama dengan yang maha suci. Bahkan kita kembalinya pun dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, sebagaimana diri kita dilahirkan. Karena dilahirkan kita dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, insya Allah. Hadirin rahimahumullah, untuk di kitab Sulamul Taufik ini memang masuk di bab zakat ya, di bab zakat. Zakat adalah secara bahasa itu adalah membersihkan ya. Zakat secara bahasa adalah bersih atau membersihkan. Nah, ketika zakat ini ya, al-infaq sedekah adalah intinya dalam mengeluarkan. Ketika infak, bedanya infak dengan sedekah apa Bu? Infak dengan sedekah, kalau infak yang berkaitan dengan materi ya, yang berkaitan dengan materi. Kalau sedekah adalah yang berkaitan dengan tubuh kita ya, tubuh kita ataupun tenaga. Mau dari senyum, ibu senyum sedekah gitu ya, ibu bantu kerja bakti sedekah berarti ya, itu namanya. Tapi ibu jangan ada kotak keropak, ibu senyum. Saya udah sedekah ya. Nah, kalau ibu sedekah, saya sedekah. Nah, seperti punten sedikit yang harus digarisbawahi, ketika kita zakat ini akan terbagi dua. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Kalau zakat fitrah itu adalah membersihkan diri, adanya setahun sekali. Dan juga kalau zakat mal itu tergantung, ada syaratnya, ada harus nisabnya, ada haulnya ya, ada syaratnya. Nah, bagaimana ketika diri kita melihat ayat Al-Quran tadi, ketika balasan kita infak, balasan kita sedekah dan lain sebagainya, nah itu adalah balasannya 10 sampai dengan 100 sampai dengan 700, bahkan yudhaifu liman yasha. Nah, bagaimana ketika diri kita menyikapi ayat masih dalam surah Al-Baqarahnya, yaitu surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Ketika diri kita, kata Allah perintahkan dalam surah Al-Baqarah ayat 267. Ayat Al-Baqarah ayat 267 di sana, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati mimma kasabtum. Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah ya, infakkanlah berarti harus kita keluarkan ya, min thayyibati dari sesuatu yang baik, ma kasabtum, apa yang kalian cari. Kasab itu yang kita usahakan. Saya ingat dulu sama guru saya dari lagi usia SMP kalau tidak salah ya, itu SMP, ketika kamu punya uang 1000 berarti 1%-nya itu ada hak orang lain.
Biar apa? Biar ada keberkahan. Kamu punya uang 10.000, 1.000-nya adalah hak orang lain. Punya uang kamu 100.000, ya 10.000 ya, itu adalah untuk apa? Untuk memaksakan diri kita sebetulnya, ya, untuk memaksakan diri kita. Kenapa? Biar kita ingat bahwa ketika apa yang kita terima itu ada hak orang lain, ya, ada hak orang lainnya. Mau berapa persen saja sebetulnya kalau infak tidak ada batasan, ya. Ibu mau 1%, mau 2%, mau 10%, silahkan, ya. Tidak ada batasan. Kalau untuk infak tidak ada batasan. Kalau zakat baru ada batasannya, ya. Zakat itu ada batasannya. Berapa? Minimal 2,5%. Jadi kalau kita infak silahkan. Ibu mau 1%, mau 10%, mau